bagi saya tadi, lakukan dialog, mencari solusi pasti ada. Lakukan dialog, mencari solusi pasti ada. Ada ya Pak? Pasti ada. Oke, ini Pak, saya masih tertarik dengan masalah Batam ini, mengingat sejujurnya nih, kita bicara lagi, kita apresiasi nih dengan pembangunan Batam yang cukup signifikan ya. Melihat kita hari ini di Batam itu ya banyak perubahan, tapi memang karena nggak tahu juga nih, warga Batam mungkin melihat KDK hadir memang untuk menyuarakan yang termarginalkan nih Pak. Harus ada itu. Iya. Jadi karena itu juga apa memberikan apa buat saya buat pimpinan yang ada mengingatkan gitu kan. betul Pak. Jadi udah ada nih beberapa video yang kita angkat dan sejauh ini belum ada hasil Pak, serius. Artinya sampai yang rumahnya rata dengan tanah dan dia tidur di tanah itu malam itu, jadi udah nggak kayak dimanusiakan lagi, gitu kan. Itu satu hal. Sekali lagi kita tidak menutup mata dengan pembangunan itu, tapi seperti yang Bapak bilang tadi, ya pasti ada solusi loh kan gitu. Tapi kenapa sih lu abai dengan itu kan gitu nih, bahasa-bahasa dari rakyat yang kecil ini nih Pak. Nah, dan pada akhirnya kan ada hal yang membuat warga rakyat kecil inilah yang tadi Bapak sampaikan, kita yang punya suara ketika masa-masa kampanye kayaknya kita berharga banget, disamperin gitu. Udah sampai di sana, udah duduk di sana enak, kita tidur di tanah pun mereka masa bodoh. Pak, ini yang paling sering terjadi nih Pak. Ini bukan tahun ini juga, bukan tahun 5 tahun terakhir. Ini kayaknya udah habit juga nih buat para kaum elit nih Pak. Kalau saya yakin nih. Selamat pagi teman-teman KDK Lover. Hari ini kita ada guest speaker yang spesial ya. Ini kita ada langsung to the point ya Pak. Yang pasti sehat ya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Saya berharap teman-teman KDK Lover juga sehat semuanya. Amin. Ini Pak, kita langsung to the point, mengingat nih, kita ini orang Batam yang sangat mencintai Batam nih Pak. Saya juga cinta Batam. Ini kan Batam ini sekarang lagi digadang-gadang nih Pak untuk jadi smart city. Dan sekarang juga ada nggak beberapa sih, bisa dikatakan hampir 80% ada pembangunan jalan di mana-mana nih. Nah, tapi saya melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda, karena mungkin kita juga dari kawasan orang-orang yang terpinggirkan ya. Artinya masih banyak nih yang mungkin penggusuran yang katanya direlokasi tapi tidak ada tempatnya gitu. Jadi kayak rakyat-rakyat kecil ini menganggap tidak diperhatikan hanya demi mereka mendukung pembangunan ini Pak, tapi mereka dianggap jadi korban gitu. Dan bahkan ada nih Pak, mungkin ada di video sebelumnya menyampaikan warga di sana, kita beli kok lahan ini dulu, bahkan kita bayar pajak, tapi kita main digusur aja, nggak tahu kita kemana nih gitu. Ini Pak, kita mau pandangan Bapak yang mungkin pada periode dulu ada di sana gimana nih Pak? Oke, baik, terima kasih KDK Lovers. Senang sekali bisa jumpa dan juga tentu harapan saya semuanya dalam keadaan sehat dan baik. Sama-sama kita yakin, saya sangat yakin Batam itu punya potensi yang luar biasa. Dan tentu ke depan itu akan terus semakin potensi itu akan tetap ada. Nah, dari mulai waktu itu saya datang ke Batam, saya melihat bahwa memang pembangunan Batam tidak akan bisa maju dengan cepat apabila urusan lahan masyarakat ini tidak diselesaikan. Karena bagaimanapun banyak masyarakat yang sekarang ada di masalah lahan itu sudah menjadi warga Batam, sudah diakui mempunyai
KTP identitas warga Batam, bahkan tadi disampaikan sudah memberi lahannya sendiri. Ya. Nah ini harus ada solusi yang memang solusi yang masif, yang besar-besaran. Saya tidak menyoroti apa yang dilakukan oleh pimpinan sekarang, tetapi ini memang sesuatu yang sudah seharusnya diselesaikan oleh siapapun yang berada posisi untuk memimpin kota Batam. Karena saya kira ini yang disebut dengan kita membangun secara adil. Ya, ya. Artinya memang tadi sudah disampaikan pembangunan itu diperlukan. Ya. Tapi yang saya harapkan bahwa pembangunan ini tetap bisa dilakukan dengan memperhatikan hak-hak masyarakat yang sudah ada. Jadi kalau memang harus dipindah, itu bisa dilakukan satu komunikasi dengan masyarakat di sana, kemudian dicarikan tempatnya, carikan solusinya gitu. Saya kira dari perjalanan saya kemarin ya 1 tahun yang lalu bertemu dengan masyarakat, mereka tidak keberatan untuk mendukung pembangunan dan sangat senang dengan pembangunan tersebut, tetapi terhadap masalah yang dihadapi itu pasti ada solusinya. Nah itu dialog itu saya rasa menjadi penting antara masyarakat dengan yang berwenang pada saat ini di Kota Batam. Nah harapan saya ini tadi pembangunan yang maju begitu pesat itu semua pasti mendukung, tetapi juga bagaimana agar ada suatu komunikasi antara otoritas di Batam dengan warga sehingga menjadi solusi yang terbaik buat Kota Batam maupun warga tersebut. Karena ini menjadi kunci kalau Batam mau terus maju pembangunannya ke depan. Saya kira gitu. Itu ya solusi ya Pak. Solusi yang penting paling utama dialog. Gitu. Iya. Dan Batam itu sebetulnya punya kelebihan dan berarti bahwa lahan itu semuanya berada di tangan otoritas. Dalam arti sekarang kan wali kota sekaligus menjabat kepala BP Batam. Ya. Nah, bisa dicarikan solusi lain dengan di daerah lain kan membebaskan tanah susah. Kalau di Batam itu sudah jelas gitu. Mana ada alokasinya, disitulah sebetulnya otoritas bisa mencari solusi untuk saudara-saudara kita ini yang sekarang sedang mengalami situasi di mana mereka harus menghadapi bahwa lahan tempat tinggal mereka itu ataupun berusaha mereka itu menjadi harus digeser misalnya gitu ya. Tapi kembali lagi proses caranya itu yang saya kira memang harusnya bisa dilakukan dengan baik dan benar. Artinya secara garis besarnya aku tarik dari bahasa Bapak Lukita ini, mereka layak dari perjalanan itu dapat tempat yang selayaknya harusnya ini Pak. Ya. Dan saya kira bisa. Memang gini, persoalan lahan di Batam itu ada kadang-kadang yang alokasinya sudah dimiliki seseorang, ya, tapi mereka itu kemudian tidak dibangun. Tapi ada juga alokasi yang dimiliki seseorang kemudian pengen dibangun, mau dibangun, gitu ya. Ada juga yang memang belum ada alokasi sama sekali. Nah, kategori-kategori ini bisa menjadikan dicari cara solusi yang tepat untuk bisa mengatasi situasi ini. Kalau yang tidak ada alokasinya dan peruntukannya sama, saya kira itu sebetulnya tidak ada masalah. Ya, misalnya lahan perumahan diisi oleh perumahan, belum ada siapapun yang mempunyai alokasi di sana ataupun sudah habis masa berlakunya. Saya kira mereka yang sudah ada di situ itu menjadi punya hak. Nah, kalau sekarang sudah ada PT lain ada di situ misalnya, kemudian ditempati orang, nah ini yang harus dicarikan solusi. Apakah PT itu akan membangun? Kalau tidak membangun kan berarti harusnya ada suatu tindakan. Mengapa tidak membangun? Jadi kembali lagi hal itu bisa dilakukan satu dialog untuk memastikan. Dan sekali lagi mereka sudah menjadi warga Batam dengan KTP yang dimiliki. Jangan hanya kalau pada saat mau pilkada suaranya diminta-minta. Nah itu. Jangan suaranya diminta-minta gitu. Ya, tetapi setelah pilkada selesai lewatlah semua. Hak mereka kemudian dilupakan lagi. Padahal mereka lah yang kemudian memberikan suara. Nah ini buat saya yang memang waktu itu sangat penting bahwa KTP ini adalah menjadi bukti bahwa mereka sudah menjadi warga yang sah. Ya. Karena dengan KTP itulah mereka memilih. Suara mereka lah yang kemudian menentukan siapa yang akan memimpin Kota Batam. Nah ini bagi saya tadi lakukan dialog mencari solusi pasti ada. Lakukan dialog mencari solusi pasti ada.
Ada ya Pak? Pasti ada. Oke, ini Pak, saya masih tertarik dengan masalah Batam ini, mengingat sejujurnya nih, kita bicara lagi, kita apresiasi nih dengan pembangunan Batam yang cukup signifikan ya. Melihat kita hari ini di Batam itu ya banyak perubahan, tapi memang karena nggak tahu juga nih, warga Batam mungkin melihat KDK hadir memang untuk menyuarakan yang termarginalkan nih Pak. Harus ada itu. Iya. Ya. Karena itu juga apa memberikan apa buat saya buat pimpinan yang ada mengingatkan gitu kan. Betul Pak. Jadi udah ada nih beberapa video yang kita angkat dan sejauh ini belum ada hasil Pak, serius. Artinya sampai yang rumahnya rata dengan tanah dan dia tidur di tanah itu malam itu, jadi udah nggak kayak dimanusiakan lagi, gitu kan. Itu satu hal. Sekali lagi kita tidak menutup mata dengan pembangunan itu, tapi seperti yang Bapak bilang tadi, ya pasti ada solusi loh kan gitu. Tapi kenapa sih lu abai dengan itu kan gitu nih, bahasa-bahasa dari rakyat yang kecil ini nih Pak. Nah, dan pada akhirnya kan ada hal yang membuat warga rakyat kecil inilah yang tadi Bapak sampaikan, kita yang punya suara ketika masa-masa kampanye kayaknya kita berharga banget, disamperin gitu. Udah sampai di sana, udah duduk di sana enak, kita tidur di tanah pun mereka masa bodoh. Pak, ini yang paling sering terjadi nih Pak. Ini bukan tahun ini juga, bukan tahun 5 tahun terakhir. Ini kayaknya udah habit juga nih buat para kaum elit nih Pak. Kalau saya yakin nih, karena saya juga termasuk orang yang melihat profilnya Pak Lukita yang sampai beberapa award itu dapat dari Indonesia, saya mengikuti, tapi sebelum kesana nih Pak. Jadi kan sekarang itu stigma warga, stigma rakyat terhadap pemimpin yang saat kampanye udah masa bodoh. Pasti juga nanti setelah jadi kita diabaikan. Itu gimana nih Pak? Melawan stigma yang demikian terhadap kaum elit ini gimana? Ya, saya kira pertama tetap penting ya ada pihak-pihak yang menyuarakan. Karena bagi saya nih, bagi saya jangan sampai justru ABS. Asal Bapak senang gitu ya. Nah, jadi kritik itu justru penting untuk menyadarkan kita, apalagi kalau dikaitkan dengan janji-janji selama masa kampanye. Ya. Karena buat saya ya pemimpin itu dinilai dari sana. Betul. Apa yang sudah dijanjikan akan dipenuhi. Kalaupun tidak bisa, ya pasti akan ada dialog. Mengapa tidak bisa dipenuhi? Nah, dialog itulah juga jadi penting. Jadi dan tadi sudah disampaikan bahwa pembangunan penting dan semua mendukung. Tetapi proses untuk membangun itu juga menjadi lebih penting lagi. Memanusiakan manusia gitu ya. Karena manusia itu dia adalah objek daripada pembangunan, tapi juga dia pelaku dari pembangunan kan gitu. Nah, jadi pada akhirnya tujuan pembangunan itu apa? Ya manusia. Nah, kalau dalam membangun itu kemudian malah kemudian menindas atau menekan manusia, itu bukan, bagi saya itu bukan proses pembangunan yang benar. Bagaimana bahwa ada hal yang memang harus dilakukan, misalnya menggusur dan sebagainya, tetapi itu dilakukan dengan dialog. Makanya saya katakan proses itu penting gitu. Oh, setuju. Proses itu penting, dan saya kira itu masyarakat akan mengerti kalau diajak bicara kenapa ini harus dilakukan. Tapi ya mereka akan justru menyampaikan lalu apa solusinya gitu. Dan yang ini saya kira juga merupakan prinsip daripada dilakukan ya Pak Jokowi waktu beliau menjadi wali kota Solo. Misalnya berkali-kali beliau dialog turun dengan masyarakat hanya untuk memindahkan mereka ke tempat yang memang layak gitu. Jadi nah saya kira ya teman-teman kembali ke yang pertanyaan awal tadi, bahwa masyarakat pasti akan kecewa gitu ya kalau janji-janji itu kemudian tidak direalisasikan. Nah, ini yang bahaya sebetulnya, karena di alam demokrasi kalau masyarakat sudah apatis, ya apa arti demokrasi itu? Ya,
Karena demokrasi itu artinya ya suara masyarakat, kedaulatan ada di tangan rakyat. Kalau kemudian masyarakat apatis, kemudian tidak ada lagi juga yang mau menyuarakan suara-suara yang terpinggirkan, itu bagi saya demokrasi itu sudah mati gitu. Ya sangat disayangkan, karena kita sangat yakin bahwa demokratis itulah akan bisa membawa Indonesia ataupun daerah yang tempat kita tinggal itu menjadi maju, sejahtera seperti ya harapan bersama, dan seperti juga yang selalu didengung-dengungkan pada saat kampanye kan? Kampanye aja. Artinya itu ya apa ya Pak? Masih ada nggak kalau dari sudut pandang Bapak Lukita nih untuk mengubah pandangan rakyat itu ke para pejabat ini, para kaum elit ini nih Pak? Masih ada kemungkinan nggak kita? Masih, dan kita harus optimis itu ya. Optimis ya? Dari ya, optimis ya? Tapi ya memang tadi harus ada yang ya seperti KDK Lovers ini, teman yang memang berani menyuarakan kebenaran itu ya tetap harus bersuara. Kalau tidak, justru kita tidak akan bisa nanti berharap lebih banyak lagi terhadap apa yang terjadi di Kota Batam. Harus terus bersuara ya Pak? Harus tetap bersuara dengan tadi prinsip ya saya kira memberikan bukti bahwa itu memang terjadi dengan niat untuk kebaikan daripada Kota Batam. Saya kira persoalan lahan di Batam bisa diselesaikan dengan benar, dengan cepat juga gitu. Nah, kalau misalnya saya mendengar bahwa ini akan dipisah lagi, wah, bagi saya masa yang justru kesempatan untuk menyelesaikan masalah lahan ini akan kemudian menjadi sulit lagi diselesaikan. Nggak tahu kemana arahnya Pak? Iya, kalau kemudian nanti dipisah lagi kan ada dua kepala lagi gitu. Betul. Nah, saya nggak tahu itu adalah keputusan pemerintah pusat, tetapi tadi pertanyaan mengenai penggabungan itu ada plus minusnya. Ya, justru di sisi penyelesaian lahan ini mestinya saatnya diselesaikan. Di sisi yang lain tadi sudah saya sampaikan, kenapa saya waktu itu juga termasuk yang menolak. Ya, karena sebetulnya ada undang-undang juga pembentukan Kota Batam, hubungan antara BP dan wali kota itu bisa diselesaikan apabila ada PP yang mengatur hubungan kerja dari dua badan ini. Nah, kalau ini PP ini justru sudah dibentuk, sudah ada. Nah, ini buat saya mungkin solusi yang terbaik buat Batam secara keseluruhan ke depan. Ini sedikit agak panas ya nanti nih Pak. Saya yakin akan diminta KDK lagi dari pihak tertentu untuk mengimbangin ini. Nggak apa-apa, bagus lah. Kan saya bilang tadi, ya, demokrasi itu selama kita saling kritik ataupun saling memberikan masukan dalam konteks untuk yang lebih baik, itu yang namanya demokrasi. Ya. Dan itu harus tetap ada. Makanya saya bilang juga harus ada pihak yang tetap menyuarakan yang benar, yang bagus kita apresiasi, yang kurang kita suarakan untuk diperbaiki. Itu yang tidak benar ya harus disuarakan supaya yang tidak benar itu betul-betul bisa menjadi ditegakkan yang benarnya. Ya. Tapi sejauh ini melihat Batam gimana Pak? Sejauh ini melihat Batam ya saya berharap setelah COVID Batam bisa memang melaju dengan cepat sesuai dengan potensinya, dan itu saya kira harapan bersama semua masyarakat Batam gitu, ya. Termasuk nah itu yang paling penting hakiki adalah soal hak dasar masyarakat itu adalah lahan. Nah, lahan ini nggak ada tuntas-tuntasnya Pak. Bagaimanapun ya, seorang kepala rumah tangga nih, kalau saya kepala rumah tangga, saya ingin memberikan sesuatu yang berharga untuk keluarga saya, rumah yang bisa saya wariskan ke anak saya. Ini rumah tempat tinggal kalian. Pastilah semua orang yang sudah berkeluarga pada intinya pasti dia akan mencari itu paling pertama rumah itu maksudnya ya, sandang pangan. Dari bahasa Bapak ini aku tarik nih, semisalnya Bapak one day kita nggak tahu nih ada di posisi Batam 1, Bapak akan
terpikirkan untuk memberi hal-hal seperti itu nggak? Untuk memanusiakan manusia tadi? Saya sih nggak berandai-andai bahwa saya nanti ini kaitannya juga apakah saya akan nggak, tetapi yang Karena waktu ini kan terikot, Pak. Enggak, waktu saya janjikan, waktu saya janjikan di pilar kemarin itu yang saya janjikan. Ya. Yang ke depan saya belum tahu. Ya, saya belum betul. Tetapi apa yang saya janjikan waktu saya menyampaikan kampanye, bahkan janji itu saya tulis dalam bentuk itu kontrak kinerja. Bagi saya tadi persoalan lahan, apalagi tempat tinggal masyarakat, itu adalah hak yang paling hakiki untuk masyarakat Kota Batam. Karena kalau lainnya sandang, pangan, oke, sudah ya. Sandang, pangan ya sudah ya. Tapi yang soal papan ini loh, masih banyak masyarakat yang tinggal di tempat yang mereka belum punya legalitasnya. Waktu itu saya sebutkan gitu. Iya, ini sih poin yang paling list teratas harusnya nih. Saya kira iya, pembangunan jalan terus silakan, bagus, infrastruktur segala macam gitu, ekonomi. Tetapi kalau meninggalkan satu hal ini, ya ini buat saya tetap menjadi itu justru karena yang dihadapi masyarakat Batam, masalah ini yang paling besar. Banget, Pak. Banyak. Ya. Jadi di tempat lain ini tidak menjadi terlalu isu, tapi di Batam ini menjadi isu yang sangat. Iya, karena Ruli banyak. Ya itu yang saya katakan legalitas lahannya belum jelas. Dan ini bukan soal lahan usaha, tapi lahan tempat tinggal sekaligus usaha beberapa ya sekaligus. Sampai saat ini masih memikirkan itu nggak, Pak? Masih, tetapi kan ini ya itu buat saya justru kesempatan, karena pada saat kepala BP dan kepala daerah digabung jadi satu, ini kesempatan untuk menyelesaikan itu. Momen banget ya, Pak. Momen banget karena kewenangannya ada di satu tangan. Berarti masih optimis itu bisa ya, Pak? Ya mudah-mudahan, kita doakan, tentu kita doakan pemimpin yang sekarang masih ada waktu sampai 2024 untuk bisa menyelesaikan ini. Kalau misalnya nggak terrealisasi, Pak, di saat periode saat ini? Nggak terrealisasi? Ya buat saya sayang sekali gitu. Apalagi kalau sampai nanti apa kemudian Bapak nggak mau merealisasikannya? itu masih tanda tanya kalau itu ya. Kenapa, karena Pak? Kayaknya yang penting ya bahwa antara janji dengan realita itu yang harus dilakukan. Itu seorang pemimpin ya, karena rakyat memilih pemimpin gitu ya berdasarkan apa yang dilihat, disampaikan pada saat proses itu dilakukan. Buat saya itu ya artinya bahwa memang kemudian rakyat memilih dengan benar pemimpinnya ya. Backgroundnya buat saya tidak penting apapun penting, ya, Pak? Ya kan itu sudah menjadi pilihan sudah menjadi pilihan rakyat. Yang penting saya kira waktu itu kan dijanjikan juga ini akan begini. Nah, itulah yang memang seharusnya direalisasikan. Nah, terlepas daripada tadi ekonom atau tidak, ya dia seorang pemimpin bisa kan meng-hire yang namanya staf ahlinya atau penasihatnya. Oh, ke sana ya, Pak? Bisa kan begitu. Yang penting dia punya pemikiran yang baik yang mengatakan bahwa saya akan bekerja untuk masyarakat, akan mensejahterakan. Nah, bagaimana menjalankannya kan ada penasihat. Waktu kampanye pun juga kan ada oleh penasihatnya. Timnya lah ya. Timnya gitu. Yang penting dia bisa membuat suatu keputusan yang baik, yang benar untuk suatu tujuan yang benar juga. Nah, itulah ya. Nah, soal pemikiran kalau seseorang sudah berada pada posisi seperti itu, pasti dia pada posisi yang tadi sebagai pemimpin, pasti ada sesuatu yang hebat dalam dirinya gitu, ya kan? Itu harus kita akui itu pasti. Ya. Nah, yang penting tadi dia bisa menggerakkan orang-orang, siapa, apakah penasihat, apakah anak buahnya, untuk menuju tujuan yang sudah dijanjikan selama masa kampanye itu. Ya. Nah, itu tadi kayak dialog, diskusi lagi. Diskusi. Tapi tetap kembali kepada tujuannya tadi. Pembangunan itu untuk manusia, kan gitu. Oh iya, ini ditekankan banget nih kayaknya. Iya, karena buat saya itu sangat penting. Memanusiakan tadi ya, Pak. Saya sangat penting kan. Saya 30 tahun ya di birokrasi.
Ya kemudian saya di Batam, ke BP Batam. Ya pada intinya akhirnya adalah itu, pembangunan itu manusia. Kemudian proses menjadi sangat penting. Proses bagaimana kita membangun untuk mencapai tujuan pembangunan itu juga menjadi sangat penting buat saya. Karena banyak cara untuk menuju situ ya, tetapi untuk menuju tujuan pembangunan itu, tetapi yang tetap prinsipil adalah semua itu tujuannya untuk manusia, yang melakukan juga manusia. Manusianya lah, SDM ya. Ya orang mengatakan people center development atau human faces development, pembangunan berwajah manusia, pembangunan yang berpusat kepada manusia. Ya istilahnya seperti itu. Dasarnya bagaimana manusia tadi dia diberdayakan, dia diberdayakan untuk bisa membangun dirinya, dan dia difasilitasi dan juga diakui hak-haknya. Ya, di sisi lain dia punya kewajiban juga. Nggak jauh dari situ kalau buat saya. Nah, kadang-kadang kadang-kadang saya sentimental juga mengatakan pembangunan dengan hati gitu. Ya, tapi kembali Batam itu tetap potensinya luar biasa. Karena apa? Lokasi itu tidak bisa digantikan. Ya, bandingkan dengan yang daerah yang berada di pedalaman Indonesia misalnya, ada di Jawa, di Kalimantan. Iya, Malaysia. Orang kalau kita bicara bisnis selalu mengatakan lokasi kan. Lokasi dulu gitu. Nah, kita lihat negara tetangga kita Singapura. Nggak banyak sumber dayanya, tetapi dia bisa memanfaatkan lokasinya itu menjadi prime location, ya, dan maju dengan menggunakan basis lokasinya itu. Dan Bapak melihat lokasi Batam ini ya? Sama, karena kita berseberangan di sana, gitu. Dan Batam punya kelebihan lain, dia arealnya lebih luas, ya, kepulauannya lebih banyak, lebih banyak dari Singapura. Jadi sangat besar ya Pak? Betul. Dan buat saya saat ini kita bekerja sama lah dengan Singapura, bukan bersaing ya. Karena bagaimanapun Singapura sudah ini era kolaborasi Pak. Iya, era kolaborasi, dan Singapura sudah jauh lebih tinggi. Justru ada hal-hal yang di Singapura yang sudah mahal tidak bisa dilakukan lagi di Singapura, bisa dilakukan di Batam. Iya ya. Iyalah, banyak hal, nggak usah saya sebutin satu-satu, banyak yang bisa kita kerjasamakan dengan baik, dan Singapura ya berkepentingan untuk Batam bisa berkolaborasi dengan baik dengan Singapura. Pak, ada sedikit yang sekarang ini kan banyak nih anak-anak muda yang memulai politik nih Pak. Anak-anak muda yang mungkin merasa udah mulai tertarik, tapi masih persentase sedikit, tapi dari persentase sebelumnya udah mulailah anak muda memulai politik nih. Pak, ada yang mau saya tanya dari Bapak, ya katakanlah udah senior dari kami anak muda ini, melihat anak-anak muda yang di awal ketika masuk ke politik idealismenya sangat dijunjung tinggi, integritas tinggi, tiba-tiba diperhadapkan dengan segala kemewahan atau apalah namanya itu Pak, berubah ke pragmatis Pak. Itu gimana nih pandangan seorang Bapak Lukita untuk anak muda sekarang yang begitu Pak? Bagus ya. Tapi yang saya ingin tekankan dari pengalaman saya gitu, tentu kalian masuk ke politik itu tanya apa dulu tujuannya, niatnya. Kalau memang politik bagi saya sebetulnya ya kan pada ujungnya adalah kaitannya dengan kekuasaan. Ya. Tujuannya dari kekuasaan apa? Kalau itu adalah untuk kepentingan masyarakat banyak, saya kira ya lakukan. Ya, idealisme untuk kepentingan masyarakat banyak itu yang harus menjadi pegangan selama kalian istilahnya berjuang di politik itu. Nah, ini memang tidak mudah dengan situasi politik yang sekarang. Ya, tapi saya mengharapkan anak-anak muda yang memang mau bergerak di sana, saya berharap untuk masa depan Indonesia yang lebih baik lagi, memang lebih maju lagi ke depan. Pertahankan idealisme bahwa kalian masuk ke politik adalah untuk berjuang bagi kepentingan masyarakat banyak, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Kalau itu saya dukung sepenuhnya. Kalau banyak anak Indonesia yang seperti anak muda Indonesia seperti itu,
saya yakin Indonesia Emas 2045 itu akan bisa kita capai. Tetapi kalau kalian dari sekarang sudah ingin berpolitik karena apa ya, itu tujuan untuk diri sendiri, kepentingan diri sendiri, bagi saya tidak ingin ada anak muda yang berpolitik dengan seperti itu, dengan niat seperti itu dari awal. Karena itu tidak akan membangun bangsa kita menjadi bangsa yang kita harapkan bersama, kita cita-citakan bersama. Itu aja katanya. Oke, terima kasih Pak. Ini Pak, satu kata buat Kota Batam, Pak. Satu kata, semangat. Oke Bapak, thank you Bapak. Ya. Ya.